Paham? Ya. Nah, berarti 5 faktorial itu berapa? Ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Jadi 5 kali 4 20. Kali 3 60. 60 kali 2 120. Berarti 5 faktorial itu 120 berarti. Ya, Oke, aman? aman. Berarti dengan demikian nilai dari 7 faktorial kali 3 faktorial berapa? Ya. Cari dulu 7 faktorial itu berapa? 5040. 5040. 7 kali ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bener gak? Iya, 7 kali 6 kali 5. Kali 4 kali 3 kali 2. Berarti Kali jawabannya apa? berapa tadi? 5040. Heeh. Kalau 3 dikali 3 faktorialnya berapa? Eh apa? Oh, 3 faktorial. 6. Berarti hasilnya berapa tuh? 32.240. 30.000. 240. Mudah. Mudah. Yang nomor 2 coba. Dikali dulu, baru setelah itu dibagiin. Ini jadi 15 kali 14 kali 13 gitu ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan cara mudah loh. Gimana? Misalnya 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Gitu tuh. Jadi kita jabarin dulu. Jadi 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial kan? Begini. Dibagi 6 faktorial. Jadi 6 faktorial atas sama yang bawah itu bisa dicoret. Selesai dia. Jawabnya tinggal 8 kali 7. Itu jawabnya 56. Selesai. Segitu jawabannya. Iya. Kalau Tapi kalau contoh. kan jawabannya beda. Berarti 56 itu hasil diperkecilnya kayak diakarin gitu hasilnya. Bukan diakalin, dibagi dong. Oh iya dibagi. Gitu. Kan sama. Berarti kan kalau kita buat 5 faktorial, itu tuh sama dengan 5 kali 4 faktorial. Atau 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kan gitu dia. Hmm. Kan belakangnya itu sama semua. Gitu. Nah ini kamu rutin tuh. 15, 15, 13, 14. Temu tuh nanti. Jadi kalau angkanya banyak ini gimana? Kayak sama aja gitu, tapi hasilnya lebih gede gitu. Ya kan kita nggak mainkan angkanya. Dan kita Hmm. kan ngurut ke belakang. Coba yang nomor 2 gimana? Kak,
Boleh itu nggak kayak kemarin kayak pakai kertas kosong terus biar saya bisa baca-baca lagi. Pakai Harus buat kertas kosong. kertasnya lagi. Iya. Nggak biar saya bisa baca-baca lagi. Ntar saya naruhin dulu. Bentar. Halo. Ya. Nanti kalau bisa boleh ditulisin yang kayak tadi nomor 1 nggak kayak pemfaktorialan itu kayak gimana? Yang ini. Ya tadi yang nomor 1. Ya. 7 faktorial dikali 3 faktorial ya. Iya. 7 faktorial tadi berapa? Enggak kayak urutannya gitu ya. Oh iya. Benar kan urutannya? Iya ya. 7 faktorial itu berapa? Tadi 5040 ya. 5040. 2060 nggak sih? 5040 sih. Ya 5040. Dikali 6 hasilnya
Tadi apa hasil? 50.000 40 kali 46 kan? Kali 6. Terus kayak Hasilnya nah, 30.240. 30.240. 30.240. Iya. Nomor 2 soalnya apa? Enggak, terus itu yang nomor 1 kayak ada coret-coretan yang 7 kali 6 kali 5 gitu. Biar saya kayak oh, biar nyantol gitu. Soalnya saya kadang-kadang juga lupa. Kalau kamu tulis sendiri situ nggak bisa. Nah, ntar. Bisa sih. Maksudnya Konsepnya. biar 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 itu aja, biar kayak nggak ada yang kemis gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak sempat buka buku, saya masih sama aja masih hafal gitu. Kalau di bawah berarti Nomor 2 soalnya 15 faktorial kali 15 faktorial bagi 13 faktorial kali 14 faktorial. yang di atas ini berarti 15 faktorial, itu berarti 15 kali 14 faktorial. Yang satunya Oh, jadi nggak usah dihitung pakai 1 gitu, sampai 1 gitu. kelamaan, udah keburu kiamat duluan. Oh, oke. Kan ada cara yang aku bilang tadi, cara cepatnya. Terus yang sebelahnya Sebelahnya 3 kali 13. 15. Gimana caranya biar bisa sampai 13 ini loh. Ini kan Hah? patokan kita di bawah nih. 15 kali 14 kali 13. Gitu tuh. Dibagi 13 faktorial dikali 14 faktorial. Patokannya yang di bawah. Di bawah ini kan ada 13 sama 14. Nah, di atas ini gimana caranya biar bisa bisa kali yang ada di atas 14 faktorial dan juga 13 faktorial. Berarti kita kan ngurutin makin lama makin kecil kan. Yang 15 yang pertama yang ini, itu tuh ini. 15 yang kedua tuh yang ini. Biar apa? Nanti itu bisa dicoret. Berarti 14 faktorial sama 14 faktorial bisa dicoret. Terus yang ini 13 faktorial sama 13 faktorial bisa dicoret deh. Selesai. Berarti yang tinggal kita selesaikan itu adalah tinggal kalikan apa aja yang dikalikan. 15. Terus yang di ini kan yang sisa Ya. 15 dikali 15 kali 14. Udah, tinggal cari berapa hasilnya. Oh, bentar. Ah, 3.150. 3.150. Iya. Coba lihat dulu. Ada yang tanyakan nggak? Ini jadi kayak cara simpelnya gitu. Jadi
15 kali 1 kali 14 kali 13 yang sampai mundur itu sama aja kayak 15 dikali 14 gitu. Iya, kan sama. Iya. Kan nanti ujung-ujungnya. Berbagai gitu kan. Iya. Coba deh kamu, kita kali yang muda-muda misalnya 7 faktorial dikali 7 faktorial dikali 3 faktorial per 6 faktorial. Jangan deh, ini mudah banget. Itu yang Per nomor 5 faktorial. Nah, ini kan, berarti kan ini kalau kita turun ke belakang, itu adalah, ini biar bagaimana caranya sampai 5. Kan kalau kita tulis kan sama aja tuh, kayak 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Yang 3 itu juga sama, berarti 3 kali 2 kali 1 kan gitu tuh. Dibagi yang 5 faktorial bawah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya enggak? iya. Nah, kalau gitu kan mending diginiin lah. Ini sama nih, sama yang ini. Aduh. Nah, berarti kalau sama tinggal coret dong. Kan sama nanti hasilnya. Nah, itu maksudnya. Jadi biar kalaupun panjang, kita tuh ngelihatnya per bagian bawah tuh berapa ya. Sehingga dia tuh tinggal kita sampein bawahnya aja. Berarti kalau ini aslinya kan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Biar sama nih, sama-sama 5. Dikali 3 kali 2. Ini tinggal coret. Inilah jawabannya hasilnya. 7 kali 6 kali 3 kali 2. Paham nggak? Itu sama aja yang kayak di atas kan. Sama. Konteksnya yang penting gimana caranya di bawah itu sama gitu. Sama dalam hal konteks pengerjaan. Saya lebih lebih ngerti yang di atas sih dibandingkan yang ini. Yang nomor 2 kayak Nah, nomor 2, ya saya lebih ya itu jadi kan yang seharusnya dibagi 5 kayak dicoret aja gitu kayaknya jadi nggak usah bagi 5. maksudnya nggak usah bagi 5 gimana? Ah, itu kan 5-nya gara-gara sama-sama 5 dicoret. Nah, Iyalah, itu kok tiba-tiba 6 kali 3 kok loncat dari 6 tiba-tiba 3. kan yang sisa yang ini kan. Oh, Yang ini sisa, kayak kayak teorinya doang. nggak, kamu yang kelihatan tuh sisanya yang mana? Kan ini Kayak udah ambil coret nih. Sisanya kan 7 6 3 2 kan, bener kan? 7 kali 6 kali 3 kali 2. Itu kan yang sisa. oh, oke oke oke. Kan ini juga dikali. Hmm. Oke oke, ngerti ngerti. Nah, sekarang bahas nomor 26 boleh nggak? 26 yang ada uraian-uraian itu. 26 Apa uraikan? yang nomor 26 yang saya share. Itu kan nilai N yang permutasi. memenuhi. Itu permutasi. Iya iya. Keluar juga. Apa? Iya keluar kalau yang permutasi. Tapi kamu tahu permutasi. Ah, pernah dijelasin tapi saya lupa kalau permutasi. Hmm, bisa sih dijelasin. Ada namanya permutasi, ada namanya kombinasi. Rumus permutasi dulu nih. Hmm.
permutasi 5 dari 3 dari 5 ya. Berarti kalau permutasi 3 dari 5 itu berarti kita buatnya adalah permutasi 3 dari 5 misalnya. Berarti N-nya itu berapa kita belum tahu. Nah, N-nya itu 5. Ini itu sama dengan permutasi Rn. Nah, berarti N faktorial per N kurang R faktorial. Oh, jadi kita pecahin yang 5-nya dulu gitu, apa gimana sih? N faktorial itu berapa? N-nya berapa? N-nya itu adalah 5 faktorial. Berarti yang di bawah 5 kurang 3 faktorial. Satunya dikemanin, gak usah ditulis satunya. Emang ada 1? Hah? Itu bentar, 1,5 N plus 1,5. Emang 1,5? Itu kan 7 titik P N, 3 sama dengan P N plus 1,5. Ini saya contohin dulu, Mas. Oh iya, sorry. Kita belum masuk ke sana. Ini aku pengen kamu tuh tahu dulu. Kan kamu bilang lupa. Ya. Dijelasin dulu. Sabar gitu. Okay. Jadi biar ini tuh lihat prosesnya dulu. Ini tuh namanya permutasi. Nah, beda konteks soal yang kamu bahas itu nanti. Itu tuh udah kompleks masalahnya. Itu udah kompleks. Memerlukan analisa. Nanti malah kamu nggak nyambung lagi. Kalau nggak tahu di awalnya gimana. Kan sudah aku bilang, cara belajarnya diubah. Oke? Iya, oke. Nah, ini 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Tahu ya, kan P35. Nah, ini kan tulis ini. Berarti N-nya itu yang 5, R-nya yang 3. Kan gitu tuh. Dan ini rumus permutasi umumnya. Ini N faktorial per N kurang 5 N kurang R faktorial. N-nya 5, berarti yang bawahnya N kurang 3 faktorial, berarti jawabnya 5 faktorial per 2 faktorial. Ya kan, 5 kurang 3, 2 kan? Berarti ini jawabannya sama kayak tadi. Pasti kalau kayak gitu banyak 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Yang di bawahnya 2 faktorial kan? Nah, sehingga 2 faktorial yang di bawah itu bisa coret yang sama yang di atas. Jadi tinggal sisa 5 kali 4 kali 3. Jadi jawabannya adalah 60. Sampai sini, pahami dulu. Jadi yang atas kan ditulis yang atas, terus yang atas kurang yang di bawah, terus kan seharusnya dibagi. Kan 5 kurang 3 jadi 2. Oh, yang dikurang tuh yang di kiri ya nomornya ya? Iya, 5 kurang 3. Terus habis itu 5 aja kan jadi 5 per 2, 5 per 2 di faktorin kayak tadi. Nah, yang duanya atas gue coret. Jadi 5 kali 4 kali 3 hasilnya 60. Iya, kayak gitu. Sama kan? Karena 2 nggak ada lagi ya, kan 2 kali 1 2. Iya, iyalah kan dicoret sama 2 tadi. Soalnya kayak duanya itu nggak penting ya. Bukan nggak penting, kan dibagi. Ini tinggal coret aja kalau dibagi. Oh, seharusnya 120. Tapi 120 dibagi 2 sama aja 60 gitu hasilnya. Iya. Kalau masih angka kecil nggak apa-apa, Mas. Oke. Kamu mau nggak bagi yang tadi yang 17 faktorial itu dibagi 15 faktorial? Kamu mau cari satu-satu? Enggak. Nggak apa-apa sih. Yang penting kamu selesainya paling 40 jam nggak apa-apa. Oke. Ada trik simpel dan kamu gunain dan kamu paham itu yang akan menolong kamu. Dan 26 itu nggak semudah ini konteksnya. Karena dia nggak tahu N-nya berapa. Ya kan? N,3 dia bilang. N,3. Bukan berarti N-nya 5. Enggak. Itu kebetulan aku contohin aja. Berarti P N,3 berarti yang dimaksud itu adalah
ini bentuknya n faktorial per n kurang 3 faktorial. Kan ini bentuknya. Itu yang nomor 26. Mm-mm. 7-nya, 7 titiknya. Oh, memenuhi persamaan 7 ya. 7 titiknya dikali nanti. Kita selesaikan dulu. N tambah 1 kok. P N tambah 1,5. Permutasi N. Oh, permutasi N tambah. Kenapa ada tambah di sini? Oh alah, bukan tambah. Itu dia dikali ke dalam berarti. Nah ini lebih kompleks. Kalau lebih ke dalam berarti permutasi N. N 1,5 kali. Kok ditambah? Bentar. Jadi kalau kayak gini tuh berarti dia N tambah 1. Innalillahi. Ini tuh harusnya dikurung lagi. Biar biar tahu. Jadi harusnya tuh dia buatnya gini. N tambah 1,5. Ya gitu harusnya. Jadi orang tuh tahu ini masuknya apa. Oke. Jadi itu dia tuh P dalam kurung ini N tambah 1,5. Berarti ini kalau kita buatnya adalah N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang 5 faktorial. Sampai di sini bentuk polanya sama kan? Sama yang di atas. Aman. Aman. Yang 7 titiknya terakhir. Nah, nanti itu baru kita kalikan. Karena kan dia bentuknya adalah 7 kali gitu kan. Jadi ini 7 dikali yang bentuk ini N faktorial per N kurang 3 faktorial kan. Sama dengan yang ini N tambah 1 faktorial per N kurang 4. Enggak sih. N kurang 4. Uang. Faktorial. Karena kan 1 kurang 5 kan min 4. Sudah? Hah? Oh iya. Karena satunya di kiri jadi yang dikurang 1. 1 kurang 5 kan min 4. N min 4 itu. Sudah? Oke. Yang ini berarti 7 dikali N 7 dikali N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 faktorial. Yang di bawah N kurang 3 faktorial kan? Nah berarti ini tinggal coret aja yang ini. Sama dengan N tambah satunya sama. N tambah 1 dikali N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali N kurang 4 faktorial per N kurang faktorial. Ya kan? Ini juga sama. Bisa coret di atas bawah. Tinggal ini. N3-nya kan udah dicoret.
Itu kan sebelah kiri. Oh, ini jadi dua sisi. Kan ada dua sisi, kan sama dengan kan konteksnya? Tar. Coba scroll atas. Sama dengan nggak ini? Oh iya. Oh, jadi kayak dari kedua itu tuh dijadiin dua sisi. Lo kan emang dari konteksnya kan 7 dikali ini sama dengan ini. Berarti kan Hmm, 7 dikali ini sama dengan ini kan? Kan aku oke. lihat dari atas, aku kurang satu-satu dulu. Hmm. Baru dikalikan. Gitu. Nah, sekarang ternyata di sini pun bisa sama. Kiri kanan itu bisa dicoret. N yang ini kan N. Ini N. Ini juga N. Dicoret dong berarti. Ini N kurang satu. Ini juga N kurang satu. Udah. Ini N kurang dua. Ini N kurang dua. Sama. Berarti tinggal sisa apa? Sisa 7 dikali. Nah, nggak ada lagi malah. 7 sama dengan itu malah jadinya. Kan sebelah kiri habis semua. Dicoret semua. 7 sama dengan. Yang di belakang kanan masih ada N tambah satu dalam kurung. Sama N kurang 3 ya. Ini. Tinggal mainin ini lagi. Nah, kalau kita selesaikan ini, berarti kita kali serbuk di dalam, jadi N kali N, N dikali min 3, kayak kemarin cara 1 kali min 3, berarti 7 sama dengan N kali N adalah N kuadrat. Saya ingat bentuk ini. Tar tiganya. Halo? Ya, Kan N. 1 kali N. N 1 N. N kali N pangkat 2 nih. N kurang 3 berarti min 3N. Oh, ini dikurang. Kan dikurang dikali. Nah, N kali min 3 N. 1 kali N, 1N plus 1N. 1 kali min 3 min 3. Berarti kalau ini selesaikan adalah 7 sama dengan N kuadrat dikurang 2N kurang 3. 7-nya pindah ke sebelah. Jadi 0 sama dengan N kuadrat kurang 2N kurang 3 kurang 7. Oke. Jadi yang angkanya sama dicoret-coret aja gitu. Mana dicoret angkanya sama? Maksudnya angkanya sama? Oh, karena ini sama dengan, jadi yang kayak N1 kan N-1 kan di sebelahnya juga ada N-1 dicoret. Ya, N-2 di sebelahnya juga ada memang gitu N-2 dari dicoret. tadi. Ntar, ini yang N-3-nya, N yang -3 kenapa yang di sebelah dicoret, sebelah enggak? Kan sebelah sebelah itu nggak ada lawannya lagi. Hah? Oh, karena faktorial ya? N-3 faktorial. Loh, ini kan nggak ada sebelah kiri itu lagi kan, di sebelah kiri kan udah coret sama yang bawah. Pak, udah nggak kepake. Udah nggak ada. Apa yang mau Oh, dicoret lagi? Kecuali di sini karena, tiba-tiba ada karena N itu, kurang 3. karena itu udah hasilnya gitu. Loh, kan gini misalnya A kali B kali B. Ini B-nya kan udah dicoret. Masa di sini B-nya bisa kita coret kan ya bisa. Oh, oke. Kuantitasnya kan sama, yang sama. Tuh. Oh, jadi yang sama-sama N3 tuh dicoret gitu, walaupun satu lagi, Pak. Oh, oke. Oke. Ini sama ini coretnya. Otomatis di sebelah kiri itu nggak ada lagi N kurang 3 kan? Bukan itu yang tanda minusnya ya, yang di bawah ketutupan, jadi saya agak bingung. Tanda minus hitamnya yang N3 sebelahnya. Ini kan dikali. Enggak, yang N3 yang bawahnya saya kira N positif 3.
Maka Itu. tinggal di sini jadinya adalah n kuadrat dikurang 2n kurang 10. Nah, dengan demikian kita akan tahu tuh perkalian yang kalau kita kalikan itu hasilnya min 10 n kuadrat kurang 2n kurang 10. Ender 10 tuh dari mana? Kan min 3 kurang min 7. Gimana min 3 kurang Kurang min min 7. 7? Min 3 kurang 7. Mm-mm. Hah? Bentar. Oh ya, benar-benar. Benar. Oke. Jadi kayak utang 3 dikurangin 7. Oh, utang 3 ditambahin 7. Jadi Utang 3 kurang 7. 10, 10 utang. 10 utang jadi. Mm-mm. Oke. Jadi jawabannya udah itu. Belum dong, kan dicari nilai n-nya nggak sih? Nilai n kan? Ya. Kan belum. Nilai n-nya belum ada. Gile. Oke. Udah. Nah, ini tinggal dicari faktornya itu berapa yang hasilnya min 10. 10 tuh kalau nggak 10 kali 1, kalau nggak 5 kali 2. 5 kali 2 pun nggak bisa ini. Kayaknya. Jadi harusnya tinggal di ke rumus ABC berarti. Gimana gimana? Ini nggak bisa pakai kayak gitu, difaktorkan. Jadi harus pakai rumus ABC kan. Oke, udah ya. Berarti ini pakai rumus ABC. Kalau rumus ABC itu berarti A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 10. Nah, terus habis itu 10 kali 1 apa 60 kali 1 sih yang di atas tulisannya? 10, 10. 10. Terus habis itu kalau udah ketemu gini, Mencari nilai N-nya berarti min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per ini 2. ini rumus apa lagi nih? Rumus ABC. Jadi pakai dua rumus gitu. Satu soal. Iya, makanya aku bilang tadi kan, ini tuh nggak semudah yang kamu bayangkan karena dia kompleks, aku bilang. Analisanya kompleks. Makanya harus taruh permutasi dulu. Permutasi itu erat kaitannya juga dengan persamaan kuadrat. Ini permainan persamaan kuadrat.
Oke. Nah, min B berarti min 2 plus min akar dari B kuadrat berarti 4. Karena min 2 kali min 2 4 kan. Terus dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 10 per 2 kali 1. Jawabannya 2 tambah kurang akar 4 kali 4 tambah 4 10 per 2. B-nya itu 2. Hasilnya 2 tambah kurang akar 4 itu 11. 4 berarti 2 akar 11 per 2. Berarti N-nya itu kalau ngambil N yang positif, ambil N yang positif 2 ditambah 2 per 2 akar 11. Jawabannya adalah 1 tambah 1 akar 11. Baru udah ketemu N-nya. Gitu jawabannya. Nah, gimana? Kamu kemana sih pas dijelasin? Sorry. Enggak ya, berarti aku lanjut ke soal selanjutnya nomor berapa? Nomor 27. Pas dijelasin tuh fokus kan kamu kurang ininya di fokusnya. Masa ya saya setiap pertemuan kayak gitu sih, nah. Oke. Jangan oke-oke mulu. Kamu ini harus kamu paham sendiri. Siap. Udah paham kan berarti? Iya. Jadi Tahu 4 kenapa? itu 4 kali min 10, min 4 kali min 10 ditambah jadi positif 40. Ya enggak? Tahu. Terus 4 yang depannya positif. Kan 2 kali 1 2 sama dengan itu 11 dari mana? Kan 44. Oh, 44. 44. Itu Di sama akar 4 kali akar 11. 11-nya dari rumusnya gitu. Enggak, 44 itu kalau bukan bisa kita bagi 2, kan ada enggak rumusnya. 44 itu kan bisa bagi 2. 44 bagi 4 itu kan 11. Ya enggak? Oh, jadi 4 kali 11 itu 44. Iya kan? Nah, maka dia akar 4 sama akar 11. Nah, akar 4 itu 2. Oke. Maka 2 akar 11. Maksudnya sini. A2-nya ditulis. Iyalah, maksudnya tulis. 2 akar 11. 11 tuh karena 11-nya masih 11 karena nggak bisa dikecilin 11. Ya nggak bisa diakar. Tapi 4-nya masih bisa jadi 2. Iya, akan akar 4 2. Akar 9 3. Akar 16 4. Ke sana. Itu tapi 2-nya diperkecilin lagi gitu. Di Nah, 1. kan iya kan 2 bagi 2 1 kan? 2 bagi 2 1 kan? Ntar 2 tambah 2. Nggak bisa ditambah. Nggak bisa dia. Dibagi semuanya. Yang dia nggak bisa ditambah kan di belakangnya ada akar 11. Itu nggak bisa ditambah. Dia berbeda.
Oh, jadi dibagi satu, dua bagi dua, dua bagi dua Dua gitu. bagi dua satu, dua per dua ini satu. Barat aja deh satu per satu temannya. Oke. Ah, kalau nomor 27 gimana nomor 27? Ini paham-paham aja atau gimana? Paham sih nomor 26. Enggak, kalau nomor 7 soalnya saya pernah ngebahas soal yang mirip gitu, tapi saya mau mastiin aja caranya Nomor sama. 7. 27, 27, 27. Oh, enggak ada yang beda deh. Saya nggak pernah bahas yang 27. Ya udah bahas aja di 27. Soalnya ini yang itu yang kemungkinan-kemungkinan. Nomor 27. Mhm. Ini peluang ya. Iya, peluang. Pengambilan kartu dilakukan 100 kali setiap pengembalian. Kartu dikembalikan. Berapa frekuensi harapan munculnya kartu nomor habis dibagi 2 dan 3? Ini 1 dan 25 ya. Itu 1 sampai 25 kan? 1 sampai 25. Yang habis dibagi 2. Yang habis dibagi 2 itu ada apa aja? Ini kamu fokus nggak? 1 sampai 25. Terus maksudnya habis dibagi dua tuh udah habis. Misalnya Bentar. kayak 2. Oh, 2 itu kan bisa setelah 2 bagi setelah 2 bagi dibagi 2 kan? dua. 2 dan 3 tulisannya. Setelah 2 dan 3 setelah habis dibagi. Maksudnya setelah dibagi 2 dan 3 gitu. Ya, habis dibagi 2 dan 3. Berarti habis itu dibagi 2 kartunya. Kayak bisa dibagi lah intinya, bukan habis kayak gitu. Misalnya kayak 2 2 itu kan kartunya 1 sampai 5 tuh. Berarti kan ada kartu nomor 2 kan? Berarti kartu yang habis dibagi 2 itu adalah nomor 2, nomor 4, nomor 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Memperhatikan? Coba 2 bagi 2, 1 kan? Maksudnya pembagian 2 gitu habis habis Iya, dibagi 2 tuh. iya, 4 bagi 2 kan 2. Jadi loncat dua-dua gitu. Dua, 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 dua. Iya, masuk habis dibagi 2 kan masih bisa. Kalau 5 bagi 2 kan masih sisa 1. Oh, ini angka-angka itu kayak odd number yang masih bisa dibagi 2 gitu. Angka Iya, genap. Angka genap. tapi kan rentangnya 1 sampai 25. Berarti cuma 2 sampai 24 doang. Karena 25 tuh ganjil gitu. Iya, nggak mungkin 25 bagi 2 kan sisa 1. Terus kalau Kalau habis, tiganya kalau habis dibagi 3 berarti ganjil. ya apa aja kalau gitu. 3, 6, bener gak? Apa? 3 6. Tapi di sini dan ya dia bilang ya. Dan 3. Oh, berarti dan 3 itu berarti sorry, KPK-nya berarti dia. Salah, ini berarti KPK-nya. Karena kan dia KPK-nya habis dibagi
2 dan 3. Berarti KPK 2 dan 3 kan? 2 dan 3 itu KPK-nya adalah 6. Berarti kalau enggak 2 kali 3, 6. Berarti 12 sama 18. Itu doang. Sama 24. Ya enggak? Nah itu. Ke 6, 6, 6, 6, 6. Berarti ada berapa kartu? Berarti 4 kartu aja. Kalau dia dan ya. Kalau atau baru yang kayak tadi. Sorry, ini kayak dan deh. Oke, aman. Bentar, 24. Tekan 2 dan 3. Tadi gimana ngambilnya 2 dan 3? Sorry. Capek aku kalau dijelasin lagi. Nggak taunya dari mana? Apa dari awal? Enggak, dari awal udah tahu. Itu yang ntar coba itu gimana yang tadi. Terus itu yang yang 3 kali yang 3 bagi berapa yang loncat-loncat tuh jangan dihapus dong buat step by step saya. Nggak, itu tuh kalau dia atau. Ini ternyata dan. Oh, Itu kan dan tuh. Berarti gabungan keduanya. 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu KPK-nya 6. Karena 2 kali 3. Kan dan. oh yang bisa dikali. Jadi 3 kali 2 6. Nah, 6 kan. Nah, 6 itu berarti KPK 6 itu kan 6, 12. 18 24. Kayak ditambah 6 gitu. Hmm. Oke, 4. Oh, karena ini hasilnya kan rentangnya sampai 25, berarti karena 25 nggak bisa stop di 24. Nah, totalnya dari 6 sampai 24 tuh ada 4 kartu yang hasil pertambahan Yang, 6 ada 4 yang nomor bisa gitu. dibagi. Oke. Yang dibagi 2 dan 3. Udah, 4 kartu kan. Nah, berarti 4 kartu. Jumlah dibagi dengan total kartu. Berarti kan 4 kartu dibagi dengan total kartunya. Total kartunya kan ada 25. Kan dari 1 sampai 25. Nah, berarti ini peluangnya. Terus yang ditanya itu adalah frekuensi harapan muncul. Frekuensi harapan muncul itu adalah peluangnya dikali dengan jumlahnya. Jumlah berapa kali dia dilemparkan. Nah, peluangnya kan 4425 dikali jumlahnya ini kan 100 nggak sih? Ya, Ya, 100 kali kan jumlahnya. 100 kali dilempar berarti jawabannya adalah 400 bagi 25 gitu. jadi kali yang atasnya gitu. Iya, 4 bagi 100. 4 kali 100. Terus 400 per 25. Habis itu dibagi 400 bagi 25 gitu. Hmm. Nah, Ya. terus udah jadi 400 bagi 25 gitu. Hasilnya berapa emang? Ntar tulisin dulu dong, Mbak. Itu. Kalau 425 sih hasilnya 16. Bagi 25 ya. 16. Jawabannya 16. Enggak, kakak boleh tulisin step by stepnya nggak 400 bagi 25 gitu. Ini 4 kali 100 kan? Ya atau tanda panah lah gitu. Biar saya nyantol gitu, biar saya nggak bingung. Oke. Saya lebih mudah baca step by step yang gitu. Berarti ini udah nih nomor 27 kayak gini. Udah. Nah, terus
Nomor Bentar, kamu kamu bisa kerjain yang ini dulu nggak? Aku mau ke WC dulu deh. Aku lihat soalnya yang hampir-hampir mirip yang udah dikerjain ya. Coba nomor 5. Ya nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Aku ke WC dulu ya. ya.
Udah nggak dapat. Ntar ini saya lagi ngikutin. Jadi saya dapat ini cara ini dari ini apa sih? Saya dikirimin sama teman saya. Tapi kalau mungkin dari kakak ada yang cara yang lebih mudah gitu. Atau misalkan contohnya oh ini ada yang salah gitu atau ada cara yang lebih simpel gitu. Ntar nih saya kirimin. Tuh saya kirimin. Itu benar kan caranya? Tapi saya jujur butuh penjelasan ulang sih soalnya saya juga agak agak lupa gimana statement. Kok nggak usah deh ini langsung Ini masalah menurut aku malah aneh, kurang ya? nggak, malah salah. Oh salah. Gimana yang benar? Saya hapus lagi. Caranya sama kayak yang kita ngerjain nomor berapa tuh? Nomor 26. Jadi kalau ini 56 kali Pn kurang 2. Berarti 56 kali Pn kurang 2. N faktorial per N kurang 2 faktorial. Per N kurang 3. Oh 7. Itu 5 kali 6 kali 7. 7 dikali N kurang 3 faktorial. Itu kan. Ya. Berarti 56 bagi 7 itu 8. Berarti ini hasilnya 8 kali N kali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial per N kurang 2 faktorial. Ntar 56 sama 7-nya kenapa dicoret? 56 bagi 7 kan 8. 8. Oke, 8. Oke, ini jadi sisanya gitu. 8. 3-nya kemana? Belum. Kan belum. Sebelahnya itu berarti N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 kali N kurang 3 per Ntar itu yang di 8 kali itu N kurang satunya dari mana? Apa yang dari rumus? benar nggak sih kalau misalnya ini nih 7 faktorial itu sama dengan 7 kurang 1 ya nggak, dikali 7 kurang 2 dikali kan gitu kan 7 6 5 4 nah kan itu kan dikali-kali gitu kan Iya. ya, kan itu sama dengan ini 7 kurang 1 kan 6, 7 kurang 2 5, 7 kurang 3 4 kan gitu. Makanya itu kayak gini bentuknya. N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3. Kan kurang terus nanti. Sampailah dia N kurang 3 di sini.
Biar apa? Biar ini bisa dicoret, nanti ujung-ujungnya itu bisa dicoret. Main kita tuh coret-coret aja. Coret sama ini coretnya. Ini coret sama ini coretnya. Kan gitu. Nah, ini N sama N. Bisa coret. Kan kiri kanan. N kurang 1 sama N kurang 1. Ya itu sebenarnya sisanya apa? Sisanya cuma N kurang 2 doang. 8 sama dengan N kurang 2. Hasilnya N sama dengan 8 tambah 2. Hasilnya 10. Selesai. Aku nggak tahu, kayak aku nggak nyambung dengan yang kamu kirimkan itu. Ini kenapa dia N kurang 3 nya sebelah kiri, pembahasan terus gini-gini gitu. Jadi tiba-tiba bolak-balik tinggal N kurang 2. Yang dicoretnya tinggal dicoret doang gitu. Nggak dapat analisanya. Yang N kurang 1 itu dari mana, Kak? Sorry. Oh, itu kayak N gimana sih yang N kurang 1? Maksudnya N kurang 1 gimana? Kan ada tuh N-1 dari atas. Sebenarnya kan kan Bapak uraikan tuh 8 kali 8 kali N. N min 1. Nah, di atas kan nggak ada min 1. Min 1-nya dari mana? Nah kan tadi yang ku jelasin tadi loh. Yang tadi ku jelasin. Kamu kalau 7 faktorial, tadi itu apakah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dan terusnya kan? Itu kan dia. Berarti kurang 1 terus enggak dia? Iya. Nah, berarti kalau ini kita anggap 7 ini adalah N, berarti itu ya ini berarti N kurang 1. Ini berarti N kurang 2. Berarti ini N kurang 3. Kan gitu kan? Ini berarti N kurang 4. Kan gitu analisanya. Nah, sama. Yang ini juga sama. Berarti N itu adalah bisa jadi kalau kita faktorialkan N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4, N kurang 5 kali gitu. N kurang 3-nya dari oh ya dari soalnya. Oke, sorry. Enggak, kan konteksnya kalau dibagi itu kan gimana caranya biar bisa sama kayak yang di bawah. Gini loh konteksnya tuh. Kenapa mainnya tuh N faktorial di sini per N kurang 2 itu biar kita samakan ini tuh biar bisa N kurang 2. Nah, ini kalau gitu kan berarti ini kata kejabarin tuh paham nggak? Ini N faktorial N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Mentok-mentoknya cuma N kurang 2. Kenapa yang di bawah tuh limitnya N kurang 2? Biar apa? Biar ini bisa dicoret. Kan sama. Paham nggak? Nanti jadi kalau di bawah ini N kurang 5, misalnya gini, N faktorial, di bawahnya N kurang 5, berarti kamu gimana caranya biar bisa buat di sini? N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3, dikali N kurang 4, dikali N kurang 5, per N kurang 5. Biar ini bisa coret gitu loh. Paham? ya. Jadi kayak sengaja ditulis tuh biar bisa dicoret doang gitu. Iya, tujuannya itu biar apa? Biar ini kan nganalisa. Dia tuh sama kayak ini tadi loh. Rehan, 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Itu kan gimana caranya? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial kan? Per 3 faktorial. Ini biar bisa dicoret. Oke. Iya kan? Nah sama, misalnya nanti 110 dibagi 100. Berarti kamu gimana caranya dia sampai 100 ini kan? Berarti ini kalau bakalan sulit. 10 kali 109 kali 108 kali 107 kali 106. Nah, itu kan seterusnya. Iya. Itu jadi yang cara yang saya kirim itu, tapi kan ujungnya jawabannya sama-sama 10. Bukan masalah ujung jawabannya sama, tapi caranya tuh gimana? Kok bisa dapat kayak gitu? Itu kenapa tiba-tiba muncul N kurang 3, itu tiba-tiba muncul. Maksudnya aku tuh
nggak masalah. Matematika tuh punya banyak cara gitu loh. Cuma masalahnya ini masuk akal nggak gitu. Kenapa tiba-tiba n faktorialnya kamu coret dengan n faktorial sini? Dan kurang 3 itu dapat dari mana? Gitu. Nah, terus tiba-tiba muncul n kurang satu. Mana dari mana muncul n kurang satu di sini? Itu loh maksudnya. Nah, itu sebenarnya udah bener, maksud aku tuh ini tuh udah bener, konteksnya tuh udah bener ya. Setelah aku baca ulang lagi, cuman dia itu kan konteksnya itu dia yang kamu bikin itu, nah itu ini kenapa nggak bisa dihapus? Aduh, udah, benar-benar nggak bisa. Oh alah, nggak bisa beneran. Ini emang udah nggak bisa di ini gitu. Udah kosong dia. Apa? Yang diketik tadi tuh udah nggak dikosong, udah dikosongin. Kosong apa tuh? Masalahnya tuh kayak itu sebenarnya udah benar. Analisamu masuk nggak ya? Dia tuh aku ini udah paham nih maksudnya dia. Aku di awal kayak ini kenapa gini-gini gitu. Nah, 5 6 caranya dia tuh adalah n faktorial per n kurang 2 faktorial sama dengan ini n faktorial per n kurang 3 faktorial. Nah, ini tuh dicoretnya dia satu. Tek, tek. Ini sama ini dicoret kiri kanan dikali 7. Ini kan 8 tadi. Nah, di sini 8 dikali per n kurang 2 ini dijabarnya lagi. N kurang 2 per n kurang 3. Nah, sama kan caranya. Yang ini 7 per, kok 7 sih? 1 per n kurang 3. Nah, ini dicoret sama dia. Ketinggalan 8 sama dengan n kurang 2 alias n-nya 10. Nah, ini cara kayak gini, berarti dia menggunakan cara yang bawah lah, yang dia dikurang yang atas. Oke. Kak, bisa bahas nomor 29 nggak? Apa nomor Halo, 2? 29. Ini peluang juga. Suatu kotak berisi 9 kelereng merah dan 6 bulan putih dan ditekan. Diketahui berisi 9 kelereng putih. Berarti totalnya kelereng itu ada berapa ya? Ini berarti totalnya kelerengnya totalnya
itu ada 9 tambah 6, 15. Ya kan? Ya, 29. Pas 29, Enggak, nomor 29. Nomor 29 maksud saya. terdapat 9 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Diambil 3 kelereng. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Diminta peluang sekurang-kurangnya 2 kelereng putih. Berarti kalau misalnya cuma 2 kelereng putih, kan ambil 3. Diambil duanya harus putih. Itu cuma 2, ada kemungkinan 2 putih dan 1 merah, atau ketiga-tiganya putih. Kan gitu. Hmm. Berarti kita buat tahu cara ngambilnya, berarti kan ada 15. Diambil 3, 15 kombinasi dari 3. Ya. Kombinasi 3 dari 15. Kan gitu. Jadi kalau gitu kita carinya adalah hmm, kan ada 3 permutasi, berarti permutasi 3 dari 15, berarti 15 faktorial dibagi 15 kurang 3 faktorial. Biasanya ada 15 kali 14 kali 13 kali 12. Ini kita tinggal 12 faktorial. Coret jadinya 15 kali 14 kali 13. Kan itu tuh. Dibagi 6. Dibagi 6. Eh, Ntar jadi 15. Kan 15 faktorial kali 12. Terus kayak kombinasi dong. Hah? Gimana? Kombinasi. Kombinasi. Maka di sini 3 faktorial. Maka di sini 3 faktorial. 6. Kombinasi. Bukan permutasi. Permutasi. Oke. Hmm. Jadi sisanya ini 6 bagi ini 7. Ini 3. 15 bagi 3, 5. 35 kali 3. 35 kali 13. Itu hasilnya. Oke. Kan diputus di angka 12 tuh, karena sama aja biar nggak terlalu panjang. Dan nggak bisa coret kan ujung-ujungnya itu lagi kan, nggak lepas kok dia tuh, namanya begituan. Oke.
Sudah. Berapa tuh 35 kali 13? Ya, 35. Ntar 35 tuh dapat dari mana kan? 14. 15 kali 14. Ntar. Enggak, coba aja kamu cari sendiri. 15 kali 14 kali 13 bagi 6 itu berapa? Nah, bagi Kalau aku 6. pakai cara 15. 15 kali 14 kali 13 bagi 6 gitu. 455. Hasilnya 455. Bukan. Oh, sama aja tar. 35 kali 13. Oh ya, saya benar. Lah itu angka 5 sama 7 yang di atas apa tuh maksudnya? Boy, biar cepat itu, cara ngitung itu tuh jangan kamu kalikan kayak gitu loh. Aku kalau gini, 8 kali 10 bagi 6 itu enggak 80 per 6 tuh enggak. Aku bagi nih, bagi sama-sama bagi 2. Ini 3, ini bagi 4. Berarti hasilnya adalah 40 per 3. Begitu cara aku ngali. Sama kayak yang di atas. Itu kan 15 kali 14 kali 13 bagi 6. Yang aku lakukan adalah aku bagi 6. 6 bagi 2, 3. 14 bagi 2, 7. Ya kan? Yang penting sama. Kalau dibagi 2 atas, bawah juga dibagi 2. Sama. Nah, ini 15 dengan 3 itu bisa. 15 bagi 3 itu 5. Oh, di atas 5, di bawah 1. Gak usah ditulis. Makanya ada 5, 7, 13. Hasilnya 455. 7-nya itu 7-nya itu dari 14 bagi 2 gitu. Ya, kan di atas bagi 2, di bawah juga harus bagi 2. 6 bagi 2, 3. Itu yang 6 kali 3, kenapa dicoret 6 kali 3? Emang ada 6 kali 3. Nah, itu 6.3 yang di atas, terus dipindahin ke bawah gimana? Ya Allahu Akbar. Yang di bawah ini, itu kan 6 awalnya. Ya. Dicoret bagi 2, hasilnya berapa hasilnya? Oh, 3 enggak, saya 3, kira. makanya coret ini. Kucoret jadikan 3 gitu maksudnya. Biar ingatnya. Jadi dibagi 3. Ya Allah Akbar. Gini. Kan kita, kan gini tuh. Aku tuh aku ngeliat ini tuh. Itu tuh cuma masalah perkalian doang sebenarnya. 15 kali 14 kali 13 bagi 6. Nah, aku pengen, kamu jangan lihat 15 13, aku cuma lihat 14 sama 16. 14 sama 16 ini genap nggak? 16 apa 6? Nah, 14 sama 6 tuh genap nggak? Genap. 14 sama 6 tuh genap ya. Nah, kalau Ya, genap bisa bagi 2 nggak? bisa. Nah, coba 14 bagi 2. 14 bagi 2, 7. 14-nya aku coret boleh. Boleh. 7-nya aku taruh di atas jadinya. Ganti Ya, 14-nya boleh. Itu oke. maksudnya cara nanya. 6 ini kalau Bagi dibagi 2 berapa? 3. Nah, aku coret 6-nya, aku tulis 3 biar tahu, oh 6-nya nggak usah dilihat dia untuk 6, tapi dilihat sekarang 3. Kalau kita buat lagi 15 kali 7 kali 13 per 3 gitu maksudnya. Cuma kan kelamaan kalau tulis lagi. Ya aku buat gitu. Oke. Nah, 15 sama 3 ini kita lihat nih. Pokoknya 15 sama 3 ini bisa dibagi nih. Berapa kalau gitu 15 bagi 3? 5. Nah, makanya ku coretlah 3 di bawah, ku coretlah 15 di atas, itu jadikanlah 5. Jadi yang mana sih yang sebenarnya dia itu adalah 5, 7, 13, tinggal ini yang sisa. Makanya 5 kali 7 kali 13. Kok bisa 35? Kan 5 kali 7 35. Gitu. Maksudnya apa fungsi ini tuh cara cepat mengali, cara cepat membagi gitu loh. Jadi kamu nggak tergantung sama kalkulator.
Paham. Paham. Ngebahas satu lagi bisa nggak? Nggak ada sih waktu bentar lagi. Ini kan belum selesai. Ini Oh, kami kira udah selesai. Belum, ini baru sampelnya aja. yang 455 itu? Itu kan baru bawahnya. Cara memilih dua kelereng. Cara memilih dua kelereng berarti dari putihnya 6. Putihnya 6 berarti 6 permutasi 2. 62 berarti 6 diambil 2. 6 kurang 2 4. Permutasi 2 dari 6. Berarti 6 kurang 2 berarti 6 kali 5 per 4 faktorial. Dicoret tinggal 30. 30 caranya berarti 30 bagi 2. Karena kombinasi ya, sorry, permutasi terus tulis. Kombinasi 2 dari 6 berarti hasilnya 30 bagi 2, hasilnya 15. Terus yang tadi itu kombinasi 1 dari 9. Karena kan merahnya cuma 1, berarti kombinasi 1 dari 9 hasilnya adalah 8. 8 sih. Berarti hasilnya tetap 9. Terus kombinasi dari, jadi total kasus case yang ini berarti totalnya adalah dikalikan aja. 15 dikali 9 hasilnya adalah 135. Untuk yang 2 putih 1 merah. Lalu kalau misalnya dia 3 putih, nah kalau 3 putih berapa? Nah 3 putih itu berarti kombinasi 3 dari 6. 6 faktorial per 6 kurang 3 kali 3 faktorial. Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, hasilnya 20. Ini 20. Itu total kasusnya 20. Totalnya berapa? Total cara memenuhinya. Jadi totalnya adalah total caranya ditambahin yang awalnya 135 ditambah 20. 135 tambah 20 hasilnya 155. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya itu adalah berarti 155 per 455. Gini jawabannya. Atau berapa tuh, sama-sama dibagi 5 deh. Sama-sama bagi 5 berarti 31. Yang di bagian bawahnya 39 ya. 31 per 91. Itu jawabannya. Iya. Ntar coba scroll ke atas. Ya. Coba scroll ke atas. Oke, 455. Oke. Itu tuh bagian 455 tuh tadi nyari apanya? 455. Dari bagian bawahnya, bagian apa tuh kayak semestanya gitu. Oke, bagian mana? Bagian bawahnya. Nanti dia per kan. Nah, pernya itu per 455 ini. Nah, ntar coba lihat soal awalnya, boleh lihat gak? Coba scroll ke atas. Soal awal gimana yang ini? Iya. Nah, terus nyari atasnya gimana tadi? Lihat. Coba ke bawah. 9 tambah 5, 6.
Enggak kan? Oke, 455. Enggak, coba scroll ke bawah. Kan itu kan ketemu bawahnya tuh yang buat di per yang di bawah. Oke, coba scroll ke bawah. Gimana sih sebenarnya scroll atas atau scroll bawah? Scroll bawah. Nah, ini yang nyari atasnya nih yang dua putih nih. Dua putih satu merah. Yang Kan awal kan gini kan, aku buat tuh kalau nggak dua putih satu merah, kalau nggak tiga putih. Berarti dua putih satu merah dulu yang dicari. oh ini cari yang tiga putih nih yang di bawahnya. Cari dua putih. Iya, Kalau dua dua putih putih satu itu merah. 6 6 2. Jadi dua dua dari 6 kemungkinannya. Itu 6 kali 5, 5-nya dari mana? Kamu pelajarin lagi yang tadi itu. Kenapa dia bisa 6 kali 5 kali 4? Sama. Kan Oh sama iya, iya. semua Oh, ujungnya oke 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 oke. Difaktorin. ujungnya itu. Kalau dia tuh kalau ini main. Ujungnya yang Oke. sama. 6 kali 5 30 per 2. Jadi itu duanya dari yang per duanya kan yang dua faktor itu kan per 2. 30 bagi 2 15. Bener gak? Mm-mm. Oke. Terus itu yang 135 yang 9 apa nih? Kan 9 kelereng. Total dari semuanya. Kan 9 yang merah. Oke, 9 merah. Kan yang merah itu cuma nyambil satu. Berarti ada caranya ada 9. 9 karena kan 9 kurang 8. 9 kurang satu kan 8. Kan kurang 8. Enggak, dikurang satunya dari rumusnya. Ya kan kalau rumusnya katanya gitu. Tergantung kan 91 berarti 9 kurang satu. Kalau 62 6 kurang 2. 73 7 kurang 3. Jadi 9 per 9 kali 1. 9 per 9 kurang satu itu kan 8. Kurang itu loh. Nah, itu hasilnya kenapa 9? Kan 9 faktorial per 8 faktorial. Terus, Loh, kan kalau kayak gini kan tinggal 9 kali 8 faktorial. Per 8 faktorial kan. 8 faktorial bisa coret. Selesai, 9. 9, oke. Jadi yang 15 kali 9, 135. Terus yang 3 Hmm. putih. Kan ini kan atau ya? Kan kita nyari kemungkinan. Nyari 3 putih. Hmm. Sama dengan 20. 6 kurang 3, 3. Terus 3-nya yang atas sama bawah dicoret ya? Bener gak? Hmm. Oke, dicoret. Eh, itu 6 kali 5 kali 4 kali 2. Kali 3 3 kan. kali 3. Jadi 6 kali 20 tuh dari mana? Ke 6 juga bisa dicoret karena kan masih dibagi 3 faktorial. Gimana gimana? Kan ini masih 3 faktorial kan udah dicoret. Tapi kan Oke. masih ada 3 faktorial yang ini. Masih ada 3 faktorial Oke. di sini. Terus Masanya 3 dengan 6 aku bisa coret gitu. 3 faktorial itu sama dengan 6. Tinggal terus sisa lah 5 kali dengan 4 doang. 5 kali 4 baru 20. semuanya dicoret kecuali 5 kali 4 gitu. Oke, terus coba coba. Totalnya Oh, itu berarti kan awalnya 135 yang 2 putih satu. Nah, ada total dua putih satu merah itu kan totalnya 135. Dan sedangkan 3 putih itu totalnya 20. Berarti kita tambahin total caranya adalah 135 tambah 20 hasilnya 155. Maka peluangnya itu
Itu ditambah apa min sih kok? Oh 135 tambah 20. Itu kayak serat ya oke. Terus P sama dengan terus yang 31/91 itu hasil 155 sama 455 tuh dibagi dua gitu. Diakarin. Ya sama-sama bagi 5, bukan Hah? diakarin, dibagi. Sama-sama dibagi 5. Kenapa Kalau akar dibagi? itu bentuknya kayak gini. Kenapa bagi 5? Ya disederhanain lah. Kan kita Uh, belajar pecahan. di jadi 31 sama 91 itu kayak udah nomor paling kecil gitu, udah nggak bisa dikecilin lagi. Emang masih bisa dibagi lagi? Ya tapi kenapa 31/91 Ya, angkanya? aku tanya, ini emang ini bisa dibagi lagi? 31 tuh bisa dibagi. Oh iya berarti ya sampai mentok kan, dibagi sampai mentok. Ya, emang 31 sama 51 ini masih bisa disederhanakan lagi. Enggak. Ya udah, segitu berarti. Oke. Emang kamu kira 11/21 itu bisa dibagi lagi? Enggak. Enggak kan? Satu itu keramat soalnya. Banyak yang nggak bisa dibagi kalau satu. Pokoknya kalau ada angka satu nggak bisa dibagi gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Nah, kenapa 5 ini? Kalau 5, berarti bagiannya itu 5. Makanya dibagi 5 nih. 155 nggak mungkin bagi 2, nggak mungkin bagi 3, bagiannya 5. Nah, kalau dibagi 5 kan hasilnya 31. Ini bagi 5, ini bagi yang di atas bagi 5, di bawah bagi 5. Aku cuma bilang itu, matematika itu adil. Di atas kali 2, di bawah kali 2. Di atas bagi 5, di bawah kali bagi 5 juga. Pecahan. Sudah. Oke. Oke. Aman ya. Thank you udah join. Makasih Kak. Makasih Pak. Iya. Bye. Bye. Nggak bisa ditutup. Ya, kayak aku